Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novina Anggi Pristianti. Saya dari kelas AK505. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Analisis Abnormal Return Saham pada Peristiwa Merger dan Akuisisi di Indonesia. Mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio, Program Studi PJJ Akuntansi, dosen pengampu Bapak Ikhwani Saputra, SSI MKOM. Analisis abnormal return saham pada peristiwa merger dan akuisisi di Indonesia digunakan sebagai indikator untuk mengukur reaksi pasar terhadap informasi merger dan akuisisi yang terjadi di Indonesia pada periode 2016 hingga 2019. Berikut adalah jurnal yang saya ambil. Topik utama yang akan dibahas ada 5, yaitu yang pertama objektif penelitian, yang kedua masalah penelitian, ketiga tujuan penelitian, 4 metode penelitian, 5 hasil penelitian. Objektif penelitian. Penelitian ini berfokus pada reaksi pasar terhadap pengumuman peristiwa merger dan akuisisi yang terjadi di Indonesia antara tahun 2016 hingga 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai bagaimana pasar merespon informasi terkait merger dan akuisisi yang diumumkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengukur dampak dari pengumuman tersebut terhadap abnormal return saham perusahaan yang terlibat dalam proses merger dan akuisisi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah melakukan merger dan akuisisi pada periode tersebut. Peneliti menggunakan metode atau teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang terdiri dari 12 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yakni yang terdaftar di BI, 3 perusahaan melakukan merger dan 9 perusahaan melakukan akuisisi, dan memiliki data harga saham yang jelas selama periode 2016 hingga 2019. Analisis dilakukan dengan mengukur abnormal return saham perusahaan-perusahaan tersebut pada periode sebelum dan setelah pengumuman merger dan akuisisi. Topik yang kedua yaitu masalah penelitian. Masalah utama dalam penelitian ini adalah apakah ada reaksi pasar yang terlihat melalui abnormal return saham pada periode pengumuman merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2016 hingga 2019. Masalah yang ini pecahkan adalah apakah pengumuman merger dan akuisisi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempengaruhi harga saham yang dapat terlihat dari adanya abnormal return di sekitar periode pengumuman. Penelitian ini berusaha mengetahui sejauh mana pasar merespon peristiwa-peristiwa tersebut, baik dalam jangka waktu pendek sebelum dan setelah pengumuman, dan apakah reaksi pasar tersebut mencerminkan perubahan yang signifikan dalam harga saham yang dapat mengindikasikan reaksi investor terhadap informasi merger dan akuisisi. Topik yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait dampak pengumuman merger dan akuisisi terhadap abnormal return saham perusahaan yang terdaftar di BEI, serta untuk mengetahui apakah pasar merespon peristiwa tersebut dalam bentuk perubahan harga saham. Topik keempat yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa atau event study. Penelitian ini mengamati abnormal return saham selama periode 11 hari, dengan periode jendela yang terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman merger dan akuisisi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan ujian sampel Kolmogorov-Smirnov untuk normalitas data, uji T berpasangan untuk menguji signifikasi perbedaan abnormal return sebelum dan sudah peristiwa, serta one sample t-test menggunakan aplikasi SPSS versi 25.
Data yang digunakan diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan merger dan akuisisi selama periode 2016 hingga 2019. Topik yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, yaitu sebelum maupun setelah waktu pengumuman merger dan akuisisi, perusahaan tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada saham perusahaan yang terlibat. 11 hari terdapat average abnormal return negatif yang tidak signifikan selama 7 hari, dan average abnormal return positif yang tidak signifikan selama 4 hari. Meskipun terdapat fluktuasi harga saham yang menghasilkan abnormal return positif pada beberapa hari dan negatif pada hari lainnya, hasil uji t-test yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yang berarti pasar tidak bereaksi signifikan terhadap peristiwa merger dan akuisisi dalam periode penelitian. Ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin telah menyerap informasi tersebut lebih awal, atau investor sudah tidak terkejut lagi dengan informasi tersebut. Hasil ini menyimpulkan bahwa informasi mengenai merger dan akuisisi sudah diperkirakan sebelumnya oleh pasar atau investor tidak memberikan reaksi yang cukup kuat terhadap pengumuman merger dan akuisisi di Indonesia pada periode 2016 hingga 2019 tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun ada peristiwa besar seperti merger dan akuisisi yang melibatkan perubahan signifikan dalam struktur perusahaan, pasar tampaknya tidak merespons dengan cara mengubah harga saham secara substansial dalam jangka pendek. Ini bisa mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia pada periode tersebut bersifat efisien, atau bahwa investor sudah cukup terbiasa dengan pengumuman semacam ini sehingga tidak ada reaksi yang mencolok. Berikut adalah referensi yang saya pakai. Ada 3 referensi. Ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.